Maraknya pembajakan di dunia perfilman sangat merugikan pihak industri film. Bukan hanya perusahaan, negara juga ikut dirugikan akibat tidak mendapatkan pajak. Banyak masyarakat yang tidak menganggap serius adanya pelanggaran hak cipta. Inilah yang akan kami bahas. Maraknya pembajakan di dunia perfilman. Film merupakan salah satu sarana hiburan yang memiliki daya tarik yang cukup tinggi. Dalam berbagai macam genre yang dihasilkan saat ini, film juga memiliki klasifikasi tersendiri dalam masyarakat, mulai dari kalangan dewasa hingga kalangan anak-anak. Bioskop juga merupakan salah satu tempat di mana film didistribusikan, yang mana menghasilkan pendapatan dalam persatuan waktu dan sumber pendapatan film dalam jangka pendek. Tidak bisa dipungkiri bahwa bioskop mulai ramai dikunjungi karena adanya film-film yang sangat berpotensi. Seiringan dengan perkembangan teknologi, masyarakat mempunyai banyak alternatif sebagai pilihan untuk mencari sarana menonton film lainnya. Kemajuan teknologi pada era ini membawa dampak positif bagi warna dunia maya, salah satunya pada bidang perfilman. Kemudian dalam mengakses situs streaming film di situs resmi di internet seperti Netflix, Amazon, Crunchyroll, dan lainnya. Akan tetapi, selain membawa dampak positif, kemajuan teknologi di bidang perfilman juga membawa dampak negatif, yaitu pembajakan film-film oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Film-film yang sudah memiliki hak cipta seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Akan tetapi, sampai saat ini, kasus pembajakan film-film yang berhak cipta masih banyak dilakukan tanpa memedulikan hak cipta itu sendiri. Maraknya pembajakan film sangat merugikan para pelaku industri film. Hal ini terdapat pada pasal angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yaitu pembajakan adalah pengadaan ciptaan dan atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian tentang hasil pengadaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sebelum adanya pandemi COVID-19, orang-orang akan mengantri di bioskop untuk menonton film-film yang baru saja keluar. Akan tetapi, semenjak maraknya pembajakan di dunia perfilman, orang-orang cenderung lebih memilih untuk menunggu beberapa minggu dan mengunduh atau streaming di situs-situs ilegal daripada menonton film di bioskop dikarenakan lebih menghemat biaya. Penayangan film di aplikasi-aplikasi itu menyebabkan lebih gampang lagi terjadinya pembajakan film. Orang-orang yang ingin membajak bisa langsung membajak pada saat film itu keluar lalu menyebarkannya di aplikasi tertentu. Juga tidak berbayar sama sekali. Penikmat film bajakan mengucapkan kalau bisa gratis kenapa harus bayar? Banyak oknum-oknum penikmat film bajakan malas membayar bulanan untuk film yang legal atau membeli film yang sudah berlisensi. Itu dikarenakan masyarakat Indonesia masih menganggap pelanggaran hak cipta, terutama mengunduh film bajakan bukan merupakan hal yang serius. Kesadaran hukum masyarakat tentang hak cipta masih rendah, sehingga upaya perlindungan dan penegakan hukum tidak berjalan dengan maksimal. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada bulan Mei 2018, terdapat pembajakan film dari 4 kota dan menimbulkan kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah per tahunnya. Film merupakan sebuah karya cipta yang mendapatkan perlindungan secara hukum. Oleh karena itu, tindakan memperbanyak film tanpa izin pemiliknya merupakan tindakan pembajakan. Hingga saat ini, pembajakan film di Indonesia masih rentan untuk terjadi. Baik pembajakan film yang terjadi VCD atau DVD, bajakan maupun pembajakan film yang beredar melalui situs-situs ilegal yang ada di internet. Teguran dan pemblokiran situs bajakan tampaknya tidak lagi cukup untuk menjera pelaku. Perlu adanya penegakan hukum bagi pelaku pembajakan, karena membajak sama artinya dengan mencuri.
Pembajakan merupakan bisnis yang memberikan keuntungan bagi pelaku. Bukankah masyarakat sudah tahu bahwa hal ini merupakan kegiatan ilegal? Namun mengapa masih saja masyarakat melakukan hal tersebut? Mari lindungi dunia perfilman. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari pembahasan editorial kami. Saya Kansa, pamit undur diri. Sampai jumpa.